Wanita gendut ini selalu mengalami hal-hal tidak enak selama hidupnya karena dirinya gendut. Namun, ia memiliki suara yang bagus dan selalu bernyanyi di belakang panggung untuk seorang penyanyi terkenal bernama Ami yang tidak bisa bernyanyi. Hana menyukai produser mereka bernama Sang Jun. Namun tentu saja ia harus sadar diri karena dirinya tidak cantik seperti Ami. Hana memiliki sahabat yang bekerja sebagai penyanyi pengiring untuk Ami. Suatu hari mereka memutuskan menggambar tato yang sama di punggung mereka sebagai bentuk persahabatan. Hana memiliki ayah dengan gangguan jiwa dan selalu menganggap Hana adalah istrinya yang sudah meninggal dan tidak mengenali Hana anaknya sendiri. Hari itu ada yang mengirimi Hana sebuah hadiah untuk dipakai di ulang tahun Sang Jun dan mereka mengira itu adalah Sang Jun sendiri yang memberikannya kepada Hana. Namun Hana begitu tidak cocok memakai baju tersebut. Saat datang ke acara, Hana menggunakan mantel tebal untuk menutupnya. Ia juga memberikan hadiah kepada Sang Jun. Namun CEO mereka merasa gerah melihat Hana dan memintanya untuk membuka mantelnya. Tentu saja reaksi orang-orang di sana langsung kaget ketika melihat dirinya seperti ini. Hana mengatakan ia memakainya karena diberikan oleh Sang Jun, tapi Sang Jun sempat bingung. Kemudian tak lama masuklah Ami, si bintang utama, memakai baju yang sama persis dengan Hana. Tentu saja Ami jauh lebih cantik dengan pakaian tersebut, membuat Hana sempat minder karenanya. Di toilet, Sang Jun memarahi Ami yang berbuat jahat kepada Hana, dan Hana ada di sana mendengar semua percakapan mereka karena mereka berdua memanfaatkan dirinya hanya untuk kepentingan mereka berdua. Hana kemudian pergi meninggalkan tempat itu dalam keadaan yang berantakan. Hana memutuskan untuk bertemu dengan dokter bedah plastik, meminta untuk mengubahnya menjadi wanita cantik. Tapi Hana meminta bayaran kredit dan dokter itu tentu saja menolak awalnya. Namun Hana mengancamnya, karena Hana juga bekerja sebagai wanita panggilan melalui telepon dan selalu mengobrol intim dengan kliennya. Pelanggan tetapnya adalah dokter ini, maka dari itu Hana mengancamnya. Mau tidak mau, dokter pun membedah Hana dengan sukarela. Beginilah proses Hana akan dioperasi plastik. Hana juga memutuskan membuang semua makanannya agar dirinya bisa diet. Ia juga membuang anjingnya karena Hana akan menghilang. Tibalah hari di mana Hana akan segera dioperasi. Bagaimanakah hasilnya? Wanita ini sedang memilih bentuk mata dan hidungnya karena dirinya akan dioperasi plastik. Semenjak Hana menghilang, Ami harus menunda album terbarunya karena dirinya memang tidak bisa menyanyi. Di sisi lain, Hana sedang berusaha menurunkan berat badannya dan di sisi lain, Sang Jun mencoba mencari Hana di rumahnya dan tidak menemukan dirinya di sana. Hana yang masih ditutupi perban menemui ayahnya untuk memberikannya boneka yang pernah diberikannya kepada Hana. Tibalah hari di mana akhirnya perban Hana akhirnya dibuka. Hana sudah berubah sepenuhnya. Ketika ia bercermin, Hana begitu kaget melihat wajahnya yang sekarang begitu cantik. Namun karena semua wajahnya dioperasi, ia tidak bisa menganga terlalu lebar karena rahangnya bisa patah. Hana akhirnya menjadi lebih percaya diri. Ketika ia sedang berjalan, ia tertarik dengan baju yang ada di patung. Hana akhirnya bisa memakai baju yang ia inginkan. Hana kaget ketika melihat Sang Jun bersama Ami sedang melakukan fansign di sebuah mall. Kini karena Ami tak bisa merilis album banyak, saingannya yang kini meremehkannya. Hana juga mengikuti mereka ke parkiran. Dan tidak sengaja kecantikan Hana membuat mas-mas pengantar makanan harus menabrak palang dan membuatnya terjatuh. Hana yang baik kemudian mencoba membantu pria itu, membuat pria itu benar-benar jatuh cinta kepadanya. Sang Jun mendekat ke arah mereka dan Hana yang takut ketahuan kemudian menutup wajahnya menggunakan helm dan kabur dari sana. Lagi-lagi Hana mencoba mengikuti Sang Jun di sebuah showroom mobil dan lagi-lagi seorang pria tertarik kepadanya dan berkata bahwa Hana sangat mempesona. Karena hal itu Hana kemudian tertarik membeli mobil rongsokan ini. Namun karena dirinya begitu kegirangan, ia tidak sengaja menabrak taksi di depannya. Awalnya pengemudi taksi marah-marah, tapi ketika melihat wajah Hana, ia kemudian malah balik bertanya apakah Hana baik-baik saja. Lalu polisi datang karena mereka menyebabkan kemacetan, namun ketika melihat Hana, polisi itu malah menyuruh rekannya mengarahkan lalu lintas. Namun mereka semua begitu kaget ketika melihat SIM Hana, karena sangat berbeda dengan dirinya yang sekarang. Ia sampai dibawa ke kantor polisi dan polisi masih mengira SIM yang dibawa Hana adalah milik temannya. Ibu ini bersikeras bahwa Hana melakukan operasi plastik, dan itu benar dirinya. Sampai tibalah teman Hana ke kantor polisi, tapi tentu saja teman Hana tidak mengenali Hana yang sudah benar-benar berubah 180 derajat. Ia malah mengira seorang gelandangan ini adalah temannya Hana yang lama menghilang. Hana yang asli kemudian membuktikan dirinya bahwa ia adalah sahabatnya dengan menunjukkan tato yang mereka buat. Hana berkeinginan untuk menjadi penyanyi di balik layar lagi. Namun teman Hana menyarankan untuk dirinya mengganti identitas. Apakah Hana akan kembali menjadi penyanyi di belakang layar?
Gadis gendut ini kini sudah menghilang menjadi seorang wanita cantik yang membuat para pria terpesona melihatnya. Wanita bernama Hana ini kini mengganti identitasnya menjadi Jenny dan mencoba ikut audisi menjadi penyanyi latar untuk artis terkenal bernama Ami yang tidak bisa bernyanyi. Suaranya yang indah membuat semua orang di sana terpukau, termasuk produser mereka bernama Sang Jun. Namun Sang Jun malah berubah pikiran dan tertarik ingin mendebutkan Jenny yang berbakat daripada Ami. Jadilah Hana yang kini bernama Jenny dibawa untuk melakukan photoshoot. Dokter yang mengoperasinya senang melihat dirinya sudah masuk majalah. Ami yang seharusnya kembali dengan album baru harus menerima bahwa kini Jenny mulai muncul di televisi. Ami yang masih kesal mencoba menemui ayah Hana, namun ia berakhir malah harus mengurusnya karena Hana kini menghilang. Sang Jun kini terang-terangan ingin membuang Ami untuk mendebutkan Jenny. Tiba-tiba ayah Hana berkata bahwa hanya Tuhan yang mampu berbuat segalanya. Kita manusia hanya bisa berusaha. Hana yang kini sudah cantik kegirangan ketika melihat seorang pria yang tersenyum ke arah mereka. Tapi ternyata pria itu adalah kekasih sahabatnya. Seseorang menghampiri Hana dan dia ternyata Ami yang menyuruh Hana untuk mengolesi minyak ke badannya. Saat membantu Ami, ia mencoba menelusuri Jenny dan memastikan dirinya alami bukan operasi plastik. Hana mencoba lebih percaya diri ketika rekaman lagu terbaru dari produser Sang Jun. Namun sayang, Sang Jun tidak menyukainya karena Jenny alias Hana tidak mendalami lagu tersebut. Sang Jun kemudian menunjukkan rekaman Hana yang masih gendut di mana ia bernyanyi menggunakan hati. Namun ketika Jenny alias Hana berkata ia terlihat jelek, Sang Jun malah marah dan berkata orang ini istimewa baginya. Di rumah, Hana memutuskan ingin jujur kepada Sang Jun bahwa dirinya sebenarnya adalah Hana. Namun sahabat Hana menghentikannya dan berkata kemungkinan Sang Jun malah akan membuangnya karena tahu pria tidak menyukai wanita yang dipermak. Namun karena hal ini, kedua sahabat ini pun akhirnya bertengkar hebat. Hana pergi ke rumah Sang Jun ingin melakukan pengakuan, tapi di sana ia tidak menyangka bertemu anjing peliharaannya, dan anjingnya menyadari itu adalah tuannya walau kini sudah berubah. Saat mereka mengobrol, ternyata Sang Jun tidak menyukai wanita yang melakukan oplas karena dianggap tidak percaya diri dengan dirinya. Ketika pulang, Sang Jun mengantarkan Jenny ke rumahnya dan di sana ia memergoki seorang pria yang diam-diam merekam Jenny. Jenny mengingatnya ia adalah pria pengantar makanan yang sebelumnya jatuh dari motor karena melihat kecantikan Jenny. Wanita gendut ini yang kini sudah menjadi cantik harus mengubur semua masa lalunya. Kini Jenny alias Hana juga bertengkar dengan satu-satunya sahabatnya. Saat sedang latihan, tidak sengaja Hana mendengar sebuah suara wanita yang sedang bernyanyi, dan itu adalah Ami. Ketika mereka berjalan berdua, tiba-tiba Hana alias Jenny menjelaskan kutipan yang sering diucapkan ayahnya untuk menyemangatinya. Ketika itulah Ami menyadari kalimat yang ia dengar dari ayah Hana saat menemaninya di rumah sakit. Esoknya ketika Hana akan pergi, di mobilnya ada coretan kau palsu. Ketika di salon, Jenny mendapat telepon bahwa sahabatnya masuk rumah sakit, padahal saat itu adalah jadwal Jenny tampil di televisi untuk kali pertamanya. Tapi ternyata temannya hanya tertidur karena memakan pil tidur yang terlalu banyak. Ketika Jenny ke rumah sahabatnya, ia melihat kartu nama milik kekasih sahabatnya yang ternyata menipunya. Maka dari itu, Jenny kemudian mencoba menemui kekasihnya itu. Jenny kemudian memarahi pria itu karena seharusnya ia tidak meninggalkan sahabatnya sendirian. Ia sudah banyak berkorban demi pria itu. Jenny yang mulai marah kemudian menyerang pria itu tepat ketika pintu lift terbuka dan Sang Jun ada di sana melihatnya dan segera menutup pintu lift. Agar tidak menimbulkan skandal, kemudian Sang Jun merobek rok Jenny dan mengacak-acak rambutnya. Ia juga memberikan sejumlah uang kepada pria itu untuk tutup mulut. Begitulah kemudian ketika pintu lift terbuka, Sang Jun berpura-pura seakan-akan Jenny diserang pria itu. Untuk mengejar acara perdana Jenny, Sang Jun berlari membawa Jenny. Namun karena tak ada waktu lagi untuk Jenny bersiap-siap, maka Sang Jun merobek sebagian roknya dan Jenny akan siap tampil. Saat masuk ke panggung, semua orang melihat penampilan Jenny dan awalnya meremehkannya. Jenny juga awalnya tidak percaya diri dan meminta pertolongan Sang Jun. Ketika masuk bagian inti lagu, kepercayaan diri Jenny kemudian mulai bangkit dan semua orang kini terpana dengan penampilannya. Bahkan semua orang di belakang panggung juga ikut memujinya. Jenny juga mencoba memperbaiki hubungannya bersama temannya. Ketenaran Jenny semakin meningkat karena penampilan perdananya. Bahkan pemasukan perusahaan juga meningkat berkat Jenny. Dunia maya pun juga gempar karena penampilan perdana Jenny saat itu. Saat itu Jenny sedang berduaan dengan Sang Jun. Kemudian Sang Jun mendekat kepada Jenny dan mencoba memegangnya. Namun karena ia oplas, tidak boleh sembarangan untuk menyentuhnya. Pada akhirnya Sang Jun sudah malas untuk bertindak lebih jauh dengan Jenny.
Identitas wanita ini yang asli mulai terungkap. Saat di sebuah klub, mantan penyanyi bernama Ami membawa seseorang yang ternyata adalah ayah Hana yang sedang membawa boneka Barbie milik Hana. Tapi Hana alias Jennie bertingkah seolah-olah tidak mengenal pria itu. Sampai akhirnya Sang Jun kemudian menyeret bapak tua itu sampai terjatuh. Dan sahabat Hana melihat hal tersebut dengan tatapan kecewa. Sang Jun sebenarnya tahu identitas Jennie yang asli karena sebelumnya melihat Jennie menggambar sebuah simbol Hakuna Matata yang selalu digambar Hana di buku musiknya. Dan Sang Jun mengetahui hal itu. Ketika mereka berdua saja, Sang Jun mengakui identitas asli Jennie yang adalah Hana. Namun ia memutuskan untuk tidak akan membongkarnya kepada siapapun. CEO mereka juga menunjukkan berita bahwa identitas asli Jennie alias Hana sudah terungkap ke publik. Saat rapat dengan para petinggi, Sang Jun membela Jennie alias Hana mati-matian dan yakin konsernya akan tetap sukses. Hana melihat sahabatnya membawa ayahnya datang ke konsernya. Berkat dukungan penggemar setia Jennie, semua orang berteriak menyemangatinya. Tibalah konser akan dimulai. Namun ketika memasuki panggung dan seharusnya bernyanyi, Jennie malah diam saja dan terlihat kebingungan. Ia melihat ayahnya yang bersemangat diseret oleh pihak keamanan, dan Jennie segera menghentikannya. Jennie kemudian meminta maaf di tengah-tengah lagu sambil menangis. Ia mengungkapkan identitas aslinya bahwa dirinya adalah Hana. Ia dulunya seorang gadis gemuk dan jelek, namun dirinya bisa bernyanyi. Semua orang yang mendengar pidatonya mulai terharu termasuk sahabat Hana. Sang Jun kemudian menampilkan video Hana bernyanyi saat dirinya dulu masih gendut, dan Hana mengakui beginilah dirinya dahulu. Seketika semua penonton kemudian bersorak tidak apa-apa kepadanya dan memberinya dukungan. Ketika Jennie akan bernyanyi, sahabatnya ada di sana membantunya mengiringi nyanyian. Hana menangis dan kemudian turun panggung untuk memeluk ayahnya. Setelah pengakuan Hana, kini semua poster dan album akan ditarik dan digantikan dengan dirinya asli. Hana pun kini semakin terkenal, namun tentu saja tidak membuatnya lepas dari para anti-fansnya yang masih mengganggunya dengan mengatai dirinya seperti babi. Dan begitulah akhirnya Hana kini menjadi dirinya sendiri tanpa berpura-pura menjadi orang lain.